Industri kelapa sawit di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan pesat pada tahun 2022 lalu. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia melaporkan bahwa total produksi minyak sawit Indonesia itu mencapai 51,2 juta ton. Nah, peningkatan permintaan komoditas sawit ini telah menjadikan sawit tentu saja salah satu kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pelaku industri sawit untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab untuk lingkungan dan juga sosial. Lalu bagaimana memastikan ketersediaan kelapa sawit yang tentu saja tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan planet ini? Insight membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Industri kelapa sawit Indonesia telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. Oleh sebab itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, industri sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian masyarakat yang perlu dikawal, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh semua komponen masyarakat. Demi menjaga manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara jangka panjang, sejak tahun 2011, pemerintah Indonesia mendorong industri sawit agar mengedepankan prinsip berkelanjutan melalui sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan atau ISPO. Sertifikasi ini bertujuan untuk memperkenalkan pengelolaan yang lestari pada industri sawit. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong kebijakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAN-KSB yang merupakan amanah Inpres nomor 6 tahun 2019. Kebijakan RAN-KSB telah membantu pemerintah untuk menyusun tata kelola kelapa sawit yang lebih baik. Penerapan dari regulasi itu diantaranya dengan melakukan pelatihan kepada pelaku perkebunan sawit dalam menerapkan budidaya sawit yang ramah lingkungan. Pelibatan pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat juga harus terus didorong untuk semakin membudidayakan sawit berkelanjutan. Dengan demikian, akan membantu keberlanjutan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Saat ini sejumlah pelaku industri kelapa sawit sudah mulai menunjukkan komitmen untuk mengubah praktik bisnisnya agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Nah, hal ini tentu saja tercermin dari banyaknya perusahaan sawit yang bergabung menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Ini sebuah organisasi nirlaba internasional yang mengembangkan dan juga menerapkan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan. Nah, saya sudah bersama dua narasumber di studio yang akan membahas masalah ini. Ada Mahatma Windrawan, RSPO Deputy Director of Market Transformation Indonesia. Halo Pak Windrawan, apa kabar? Dan juga dengan Bayu Krisnamurthy. Bayu adalah Wakil Menteri Perdagangan untuk periode 2011 dan 2014. Pak Bayu, apa kabar? Baik, baik. Iya, dan kalau kita bicara mengenai kelapa sawit, tentu saja kita ingat ya, Indonesia ini kita harus berbangga sebenarnya, Pak Bayu dan juga Pak Windrawan, menjadi salah satu produsen terbesar. Kita bahkan melebihi Malaysia ya untuk kelapa sawit CPO dan juga sekarang produk-produk turunannya. Dan ini juga industri di mana kita mengandalkan ekspor devisanya, tentu saja dampaknya bagi perekonomian kita itu luar biasa dan bagi sosialnya juga luar biasa. Ini merupakan suatu industri yang menciptakan cukup besar ya tenaga kerja. Bukan saja melibatkan bisnis-bisnis besar tapi juga masyarakat perkebunan kecil dan lain sebagainya. Jadi, nah kalau kita lihat ini beberapa tahun terakhir ini, persisnya mungkin 10 tahun terakhir ini, kita kan bicara mengenai, apalagi dengan ada Paris Agreement, kita harus menurunkan pemanasan global, semua harus berkaitan dengan sustainability, harus ramah lingkungan. Nah, sawit Indonesia apalagi di Eropa. Kalau bicara mengenai sawit Indonesia, yang di Eropa ini selalu tuh iklannya itu ada orang utan yang ternyata dibunuh, hutan yang dibabat dan lain sebagainya. Ini Pak Bayu sebagai mantan wakil menteri ya perdagangan pada tahun-tahun sebelumnya sampai 2014 ini kan pasti ada dampaknya terhadap perdagangan sawit kita di Eropa. Mungkin bisa ceritakan sedikit sih
bagaimana evolusi dari perdagangan sawit kita di Eropa dengan semakin concernnya orang, khususnya konsumen terhadap dari mana kelapa sawit itu datang dan apakah diproduksi secara sustainable. Ya, jadi kalau kita lihat dalam sejarah ya, mungkin sudah hampir 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Jadi ada dua sisi. Jadi ada satu sejarah perkembangan dari sustainability issues, mulai dari Rio, ya, terus kemudian MDGs, terus sampai sekarang jadi SDGs. Ya. Dunia makin sadar akan pentingnya keberlanjutan, akan makin sadar akan bahaya dari deforestasi, makin sadar pentingnya keanekaragaman hayati, dan seterusnya. Ini berkembang pesat, dan memang motornya adalah Eropa. Tapi di sisi lain, kemudian peningkatan kebutuhan, jumlah penduduk yang bertambah di seluruh dunia, membutuhkan minyak nabati makin banyak. Makin meningkat, ya. Dan ternyata dalam proses yang tidak ada yang mendesain sebenarnya, minyak sawit itu menemukan tempatnya di pasar sedemikian sehingga mampu mengalahkan bahkan minyak nabati utama pada waktu itu, minyak kedelai. Nah, ini terus berkembang. Dari sisi jumlah memang minyak kedelai masih dominan, tapi dari sisi harga, dari sisi kemanfaatan dan lain-lain, minyak sawit naik. Nah, dua fenomena ini kemudian collide gitu kira-kira. Orang kemudian menanyakan, ini kok hebat amat sawit ini? Bagaimana sustainability-nya? Nah, pada waktu itu orang-orang sawit nggak ada yang terus terang mikir tentang sustainability itu pada awal 2000-an. Tanam, panen gitu kan. Jual. Dan karena sangat menguntungkan, dari tahun pertengahan 80-an hanya 500.000, awal abad 21 itu sudah menembus 5 juta, 10 juta hektar gitu. Ya, jadi perkembangan ini luar biasa pesat dari sisi area. Dan itu yang kemudian menjadi sumber pertanyaan, ini sustainable apa tidak gitu. Nah, padahal kalau menurut saya secara instingtif untuk orang yang awam, dibandingkan kedelai misalnya, kedelai itu tiap 3 bulan panen, kemudian tanamannya dibabat, lahannya menjadi terbuka. Sawit sekali tanam 30 tahun jadi pohon, dia akan terus tumbuh. Dan kalau dilihat dari katakanlah dari absorpsi karbon, maka pohon bagaimanapun ya sudah pasti lebih tinggi daripada tanaman perdu yang dalam bentuk kedelai dalam hal ini. Jadi sebenarnya maksudnya palm oil itu jauh lebih sustainable kalau dibanding dengan secara kedelai. Instingtif. Secara ini secara awam. Nah, tapi pertanyaan itu masih terus berlanjut. Ya, tapi kan begini, dengan semakin populernya minyak sawit, dan minyak sawit ini ada di mana-mana kan, di setiap produk, bisa bukan hanya untuk minyak goreng saja, tapi semua produk yang memerlukan minyak nabati itu ada ya di situ. Nah, ini kan tentu saja dari dampak ekonominya dengan keberadaan minyak sawit ini, Pak Bayu, itu bagaimana? Karena ini kan juga menimbulkan istilahnya keinginan untuk ekspansi di Indonesia sendiri, ini bagaimana? Mungkin di situ. Karena semakin lama semakin banyak permintaan, berarti produksinya juga harus ditingkatkan, berarti lebih banyak lahan yang harus dibuka. Nah, ini yang bisa menimbulkan masalah kalau misalnya kita membukanya di area-area hutan dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri itu bagaimana? Itu yang saya katakan tadi. Jadi pada saat awalnya booming sawit itu kira-kira tahun 85. Itu adalah sebenarnya awalnya itu datang dari deregulasi, paket deregulasi. Mbak Desi pasti ingat banget itu soal itu. Nah, itu baru kira-kira 500.000 hektar. Sekarang itu sudah 16 juta, 15 juta. Debatable, tapi kira-kira udah belasan juta. Kalau itu dibuat proyeksikan, itu bisa dibayangkan pertumbuhan yang sangat pesat. Satu. Yang kedua, harus diakui bahwa sawit itu luar biasa tanamannya. Dia bisa tumbuh di tanah-tanah yang suboptimal, nggak harus tanah-tanah premier. Jadi tanah-tanah yang miring, tanah-tanah yang gambut, tanah-tanah yang tidak optimal itu, dan ya tentunya kita tidak bisa memungkiri selama proses tadi banyak kebun sawit yang ditanam dengan cara membuka hutan. Iya, nah inilah yang biasanya semakin lama juga semakin tidak bagus ya diprotes, bukan saja konsumen di luar negeri, tapi di Indonesia juga semakin sadar terhadap pentingnya sustainability. RSPO sendiri, Roundtable on Sustainable Palm Oil, ini sebenarnya bukan barang baru ya. Bisa
konteksnya ketika RSPO itu dibentuk oleh siapa, kenapa, dan kira-kira sampai sekarang ini kenapa Indonesia juga harus merupakan bagian dari roundtable ini. Ya, baik, terima kasih. RSPO sudah ada sejak tahun 2004. Ya, sebenarnya ini salah satu menjawab dari keresahan gitu ya Pak ya, tuduhan juga bahwa kelapa sawit itu diproduksi dengan tidak sustainable gitu ya. Merusak lingkungan, merusak habitat, yang negatif-negatif semua ya. Sosial juga menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal dan sebagainya. Sehingga tahun 2004 itu beberapa organisasi non-government organization dan juga beberapa perusahaan besar yang mempunyai ide untuk bareng-bareng gitu ya membuat satu standar keberlanjutan. Ini rata-rata dari mana LSM itu? RSPO member itu berasal dari 7 sektor yang berhubungan dengan kelapa sawit. Gitu ya. Jadi pertama growers, terutamanya kita punya growers itu dia di upstream, processor and traders itu masuk ke downstream, gitu ya. Retailers lebih ke downstream lagi, penjual. Bank and financial institution masuk juga di situ. Kemudian ada social NGO, environmental NGO, gitu ya. Itu semua menjadi member dari kita. Jadi RSPO itu semacam asosiasi, gitu, yang isinya adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan industri sawit. Nah, dari Indonesia sejak kapan ikut dengan Indonesia sejak tahun 2004 itu termasuk yang sudah mengikuti. Perusahaan-perusahaan di Indonesia, perusahaan besar, 10 besar perusahaan sawit di Indonesia itu member RSPO, gitu ya, dari awal, gitu. Memang kalau dari idenya itu berasal dari WWF, kemudian ada Migros, supermarket yang di Eropa, gitu ya. Kemudian Unilever termasuk salah satu yang menjadi founder dari RSPO, sehingga kita itu sudah ada kira-kira hampir 20 tahun, 19 tahun lah, ya 20 tahun depan nanti, dan sudah menetapkan standar yang setiap 5 tahun kita revisi. Direview, ya, kita revisi. Gitu. Jadi anggotanya sekarang ada berapa? Anggota berapa kami negara? sekarang ada sekitar 5.200 members, kurang lebih 250-an itu growers dari 100 negara. Jadi betul-betul sudah global. Dari 100 negara, itu memang global. Dan dari Indonesia sudah ada berapa yang sekarang menjadi dari anggota Indonesia RSPO? Kita yang dari growers itu ada sekitar 100-an gitu ya. Kemudian yang di retail dan sebagainya itu ada sekitar 50-an. 50-an, oke. Kita break sebentar, tapi saya rasa ini perlu ya kita apa sih sebenarnya tujuannya dan kira-kira implementasinya dan seberapa inilah dari segi penerapannya itu apakah betul-betul diikuti ya dan seperti standar seperti apa yang kita bicarakan. Kalau bisa supaya lebih memahaminya, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kita akan segera kembali. Bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Mahatma Windrawan, RSPO Deputy Director of Market Transformation Indonesia, dan juga Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Perdagangan periode 2011-2014. Kita bicara mengenai pentingnya untuk memproduksi kelapa sawit, apalagi Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Ini secara sustainable, bukan saja untuk keberlangsungan dari industri bisnisnya itu sendiri, karena penting bagi perekonomian kita, tapi juga tentu saja dalam kaitan dengan our environment, ya, lingkungan hidup dan juga planet. Apalagi Indonesia ini merupakan salah satu yang berkomitmen untuk mengurangi CO2 carbon. Kita punya target net zero 2060. Masih lama, tapi sebenarnya nggak terlalu lama ya. Nah, jadi RSPO ini tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Windrawan bahwa ini sebenarnya inisiatif yang dilakukan oleh civil society ya, tadi NGO, growers itu sendiri, retailers itu sendiri. Nah, mungkin bisa lebih tujuannya dan kira-kira apa yang pencapaian yang ingin didapatkan dengan adanya roundtable ini, serta bagaimana hubungannya dengan pemerintah maupun dari segi implementasi legalistiknya, hukumnya. Dari awal pembentukan tahun 2004 dan sebelumnya ya, mungkin mulai dari 2003 sudah ada diskusi. Sebenarnya pemerintah itu masuk gitu ya di dalam
proses diskusi itu. Tapi karena kemudian barangkali dilihat ini lebih ke private gitu ya, lebih ke urusan perdagangan gitu. Jadi pemerintah kayaknya waktu itu pemerintah Indonesia khususnya tidak terlalu terlibat gitu. Jadi waktu itu sudah mendapatkan Bappenas ada ya, kemudian juga Kementerian Pertanian. Tapi di sisi kami sebagai multi stakeholder yang kami lakukan itu adalah menerapkan atau menentukan standar kelapa sawit berkelanjutan itu yang seperti apa gitu ya. Dan itu melalui proses konsultatif gitu ya. Jadi semua member itu mempunyai hak yang sama gitu. Kalau kita menentukan satu standar itu kita membuka ruang yang sangat luas untuk publik memberikan masukan, baik itu member maupun tidak gitu ya. Nah, sampai sekarang kita ada 3 standar yang sudah kita bentuk. Pertama itu prinsip dan kriteria untuk produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Ini ditujukan untuk growers. Ya, ini kriterianya apa? Ya, bisa berikan sedikit ini kriterianya itu prinsip apa? dan kriteria itu kita menjawab tantangan 3P itu ya, profit, planet dan people. Itu kita masukkan, kita punya 7 prinsip gitu ya. Dan kemudian ada kriteria dan ada indikator gitu. Jadi satu perusahaan akan dinilai dengan kriteria tertentu dan indikator tertentu yang sudah ditetapkan bersama, disepakati bersama oleh member. Dan ini dikembalikan ke member untuk implementasi. Kami sebagai organisasi tidak memberikan jaminan, tapi proses sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Oke, jadi dari keluaran dari RSPO ini, dari roundtable ini adalah sertifikasi yang berkaitan dengan sustainable palm oil. Ya. Dan sertifikasi ini yang mengeluarkan adalah RSPO itu sendiri. Sertifikasi mengeluarkan lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi melakukan assessment berdasarkan standar yang dibentuk oleh RSPO. Oke. Nah, saat ini kita balik lagi ke tujuannya dan implementasinya. Sejak tahun 2004 sampai sekarang ini, berapa kira-kira jumlah yang sertifikasi yang sudah sertifikat lah yang sudah diproduksi dan bagaimana memastikan bahwa ini betul-betul sesuai dengan standar. Proses verifikasi dan monitoring serta ininya lah. Ya, tentu proses sertifikasi kita mengenal ada sertifikasi yang pertama dilakukan gitu ya, assessment pertama kali. Kemudian kalau satu perusahaan itu mendapat sertifikat, nanti dia akan ada annual assessment gitu ya. Jadi baik lagi dicek lagi apakah masih sesuai dengan prinsip dan kriteria yang ditetapkan. Sebelum saya ke itu lebih lanjut, sebenarnya ada 2 standar lagi yang kita punya gitu ya. Di samping tadi yang growers, yang prinsip dan kriteria, kita juga punya standar yang untuk supply chain. Jadi yang downstream. Downstreamnya. Gitu, ya, kita sebut SCCS, standar itu lebih ke supply chain, supply chain certification standard. Ini kita mensertifikasi, gitu ya, membuat standar untuk downstream. Jadi ada sertifikasinya sendiri. Untuk processor dan trader, untuk retailer, untuk semua yang di dalam value chain atau supply chain sertifikat RSPO. Ini juga mungkin menjawab kritik Pak Bayu juga waktu itu bahwa RSPO itu perlu lebih bergerak juga di bidang marketnya gitu loh, menjual produknya, bukan hanya di tataran upstreamnya. Oke, yang ketiga? Nah, yang ketiga itu masih ada lagi, ini khusus dibuat untuk independent smallholder. Nah, jadi untuk petani kecil, itu standarnya beda dengan perusahaan besar. Gitu ya. Karena memang berbeda ini ya. Petani kecil itu dia sangat terpisah-pisah begitu ya, patchy gitu, kemudian paling 2 hektar, 3 hektar. Mereka perlu berkelompok dan sebagainya. Kalau ditetapkan dengan standar yang untuk perusahaan besar, itu tidak akan cocok gitu ya, tidak akan bisa tercapai itu. Sehingga ada namanya independent smallholder standard. Jadi kita bergerak di 3 itu. Ketika sistem ini semuanya dilakukan sertifikasinya oleh lembaga sertifikasi. Jadi bukan RSPO. Iya. Tapi RSPO ini sendiri ini fundingnya dari masing-masing anggota tentu saja. Ya, ada membership fee gitu dan kita juga menerima fee dari setiap transaksi minyak sawit berkelanjutan yang kita punya platform Palm Trace. Jadi antar member itu dia akan melakukan perdagangan lewat platform yang namanya Palm Trace. Ya, itu bisa semacam aplikasi dan dari situ bisa dilihat ya. Bisa dilihat siapa yang menjual
physical berapa ton, member kita yang ini jual kredit berapa ton gitu. Iya, nah ya, Pak Bayu ini walaupun menurut Pak Bayu memang lebih sustainable sih kelapa sawit dibanding kedelai, tapi masalahnya bukan itu. Kita harus betul-betul memastikan bahwa kelapa sawit yang kita produksi itu memenuhi kriteria standar maupun yang keinginan kita untuk sustainable ya. Apalagi ini merupakan suatu komoditas yang jadi andalan kita. Kalau harganya lagi tinggi kan Indonesia juga diuntungkan. Kenapa kita harus peduli terhadap sustainability, dan kalau tidak, apakah selama ini kita dipunish atau dihukum oleh pasar, khususnya di Eropa, di mana sangat berdampak terhadap penjualan ataupun ekspor Indonesia? Itu terasa sekali dengan adanya dorongan. Jadi, untuk yang pertama, sawit. kenapa kita harus sustainable? Karena memang ini adalah kekayaan kita. Ini sekian juta petani mendapatkan manfaat, mereka rata-rata petani sawit itu lebih sejahtera daripada petani non sawit. Ya. Jadi kita ingin mereka terus bisa sejahtera, anak-anak mereka bisa terus sejahtera. Jadi kita ingin sustainable karena ini kita gitu. Ini adalah kepentingan kita, bukan karena diminta oleh Eropa oleh siapapun. Kita sendiri pengen itu menjadi kekayaan ini menjadi sustainable. Ya. Kemudian yang kedua ya tadi, kita sudah menebang hutan kita. Tentunya kita juga harus membuat supaya alam kita yang kemudian berubah dari hutan menjadi sawit itu harus sustainable. Dan tentu terus terang saja kalau kita lihat sangat banyak indikator yang menunjukkan bahwa kebun-kebun sawit kita itu bahkan dari aspek itu monokultur ya. Tapi bahkan dari aspek biodiversitasnya pun terjaga. Banyak ular, kijang, serangga, burung, semuanya masih bisa teridentifikasi jauh lebih banyak dibandingkan misalnya dari hamparan-hamparan kedelai, rapeseed, bunga matahari, dan lain-lain. Nah, kalau kita, baru yang ketiga atau keempat, ini adalah pertanggungjawaban kita kepada pasar, kepada dunia, bahwa kita memang telah melakukannya secara sustainable. Tapi kita kan sempat di embargo, maksudnya produksi sawit di Indonesia kan juga pernah mendapatkan istilahnya di embargo dan lain sebagainya. Kalau saya akan argue, mungkin orang banyak yang berpendapat begitu Mbak Desi, tapi saya akan argue bahwa teman-teman di Eropa pun meskipun mereka berkali-kali mengatakan demikian, nyatanya enggak. Ekspor growth kita ke Eropa naik terus. Jadi tidak ada dampak negatif akibat sentimen negatif yang selama ini mungkin karena saya lihat ini memang selalu dalam forum-forum internasional kalau bicara mengenai sawit dan Indonesia sebagai salah satu produsen itu wajah orang hutan yang kehilangan mamanya dan hutan yang dibakar dan lain sebagainya. It's very buat konsumen itu sangat ini traumatik sekali begitu. Kalau dari sisi bisnis, kalau misalnya tidak ada hal itu, tentu kita akan memiliki pasar yang jauh lebih besar. Gitu aja jawabannya. Tapi sebenarnya kan buat Indonesia juga tanpa adanya tekanan misalnya atau contohnya konservasi orangutan terbesar itu tempatnya di sawit. Ya, Pak Bung Anasaragi, you know him very well. Di Tanjung Puting dan jadi menurut saya sih sebenarnya Indonesia sungguh-sungguh. Oke, yang penting itu komitmen sangat sungguh-sungguh. Oke, kita break sebentar, tapi kita ingin melihat ya seberapa sungguh-sungguh pemerintah sebenarnya ingin menerapkan produksi kelapa sawit yang betul-betul sustainable dan sesuai dengan visi kita untuk mengurangi dan mencapai net zero emission pada tahun 2060. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar, kita masih ditemani Mahatma Windrawan, RSPO Deputy Director of Market Transformation Indonesia, dan juga Bayu Krisnamurti sebagai Wakil Menteri Perdagangan periode 2011-2014, tapi sekarang juga masih aktif di RNI, di RNI khususnya. Tapi ini menarik sekali yang mengenai Roundtable for Sustainable Palm Oil ini, karena ya memang sudah tidak perlu ditanyakan lagi kenapa kita harus memproduksi kelapa sawit secara sustainable. Dengan adanya RSPO ini dari tahun 2004 sampai sekarang kita lebih dari hampir 20 tahun. Apa benefitnya, apa implikasinya terhadap produksi kelapa sawit secara keseluruhan, secara global dan juga dari penjualan dan penggunaannya yang bisa disampaikan. Dan ini dan membuat
karena ada tadi ada growernya, ada juga yang menjualnya, ada yang juga mendistribusinya dan lain sebagainya. Semua harus disertifikasi. Apakah mereka happy juga dengan hasil? Jadi pertama yang perlu kita juga ketahui itu adalah RSPO ini voluntary. Jadi boleh jadi member, boleh tidak, bisa resign gitu ya. Oh bisa. Bisa resign. Tanpa sanksi. Ya, kalau kena sanksi bisa dikeluarkan, sudah ada yang dikeluarkan. Yang resign ada, sudah ada juga yang resign. Dan gitu Indonesia ini salah satu ada yang resign gitu ya. Yang dikeluarkan juga ada. Jadi kita benar-benar voluntary, bukan memaksa orang. Kalau memang tidak atau belum ada komitmen ya tidak apa-apa gitu ya. Kita mulai dengan yang ada. Dengan demikian memang dari total produksi Indonesia tadi kalau Mbak Desi sampaikan 51,2 juta ton itu yang diproduksi dengan RSPO certified itu ada sekitar 11 juta ton. Jadi, hanya 11? 11 juta ton. Hanya? 11 itu nggak juta sampai ton, 20% ya? Kira-kira 20% lah, kurang Kenapa? lebih 20%. Apa kurang usahanya dari Pak Windrawan untuk membuat orang makanya balik lagi, tertarik ini ikut. adalah voluntary. Gitu. Kita tidak bisa memaksa. Ya. Kalau memang belum mau masuk, ya kita nggak bisa paksa. Gitu ya. Tapi beberapa atau banyak perusahaan yang belum menjadi member RSPO itu sebenarnya supply-nya juga ke perusahaan yang sudah menjadi member RSPO. Kalau perusahaan sudah menjadi member RSPO, dia akan meminta kepada suppliernya untuk juga menerapkan paling tidak ada kita ada NDPE ya, no deforestation, peat, dan exploitation. Jadi minimal dia menerapkan itu sehingga minyaknya bisa diterima oleh anggota RSPO. Jadi karena kita dasarnya voluntary, kita tidak bisa memaksa dan menargetkan untuk bisa semua dari 51,2 juta. Ya. Tapi ini tapi masih laku di pasaran walaupun tidak RSP atau mana yang lebih laku dan mana yang lebih dianggap memiliki nilai tambah gitu. Baik, ini yang menarik pasar sawit ini ya. Kita selalu tahu bahwa Indonesia itu produsen terbesar sawit gitu ya. Dari 2014 kita melewati Malaysia gitu ya. Semua orang tahu kita produksi 50 juta ton. Yang mungkin jarang kita ketahui bahwa pada saat yang sama kita tuh konsumen terbesar minyak sawit. Domestik ya secara. Domestik itu kita salah satu terbesar. Yang terbesar Pak, Indonesia kita itu. memang suka gorengan. Iya. Jadi kita itu mengkonsumsi 20 juta ton, 19,9 angka dari KPI tahun lalu. Dan itu tidak terlalu ini tuntutlah RSPO atau tidak kalau secara domestik belum ya. Walaupun sebenarnya harusnya demikian. Sebenarnya begitu. Kita sudah memproduksi sesuatu yang menurut standar yang diakui seluruh dunia bagus gitu ya. Tetapi kita justru tidak mengkonsumsinya. Kalau kita breakdown lagi dari 20 juta tadi ya, kira-kira 9 juta ton untuk biofuel. Ya. Biofuel ya. Dan sekarang kan memang diarahkan ke situ ya, sebagai ini ya. Mungkin tahun ini akan meningkat karena ada B35 ya, B35. Kemudian juga minyak goreng. Itu sekitar 8 sampai 9 juta ton kita makan, kita minum itu. Yang lainnya ini turunannya lah gitu ya. Nah, kalau kemudian kita bandingkan dengan pasar Eropa yang selalu menuntut lebih gitu ya. Eropa itu impor dari Indonesia kira-kira maksimal tuh 3 juta ton. Itu sedikit sekali kalau begitu. Nggak sebanding dengan ini. Tapi mereka memang sangat kuat. Tapi gitu dengan China kita India itu impor kira-kira 4,95 juta ton. China itu mungkin sekitar 4 juta, 3 sampai 4 juta ton. Oke, jadi dari segi tuntutan ini lebih banyak dari negara-negara Eropa itu sendiri, tapi dari Indonesia juga. Ini sebenarnya bermasalah juga ya, karena RSPO ini penting untuk menjaga sustainability. Betul. Mungkin komentar Pak Bayu, kenapa justru dianggap tidak ada terlalu banyak nilai tambahnya atau manfaatnya? Apa yang harus kita benahi di sini dari segi komitmen? Yang pertama, ya mungkin saya yang salah kali ya. Jadi pada waktu tahun 2008, pada waktu itu saya Deputi Menko, saya merasa bahwa RSPO ini terlalu berisik, gitu. Terlalu NGO gitu ya? Ya gitu ya. Pada waktu itu terlalu anti. Kalau orang pemerintah biasanya agak alergi itu kalau. Tapi ideasnya bagus gitu. Ideasnya benar. Ide mengenai sustainability itu benar. Itu tidak salah. Hanya saja kemudian saya merasa bahwa, loh,
apakah memang Indonesia nggak punya sih standar? Ternyata nggak punya. Oh, memang nggak punya. Nggak punya. Jadi selama ini ya tinggal Nah, tanam. setelah itu kita coba push, kita membuat ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, sendiri. Ya. Dan itu based on hukum-hukum kita, aturan-aturan kita. Pakai standar Indonesia. Pakai standar kita semuanya. Dan itu dirapihkan dulu untuk dijadikan sebagai dasar. Sehingga kemudian sejak tahun 2011 kalau nggak salah, itu keluarlah peraturan resmi dari pemerintah bahwa untuk palm oil di Indonesia harus sustainable, tapi yang wajib menggunakan Indonesian Sustainable Palm Oil. Karena RSPO basisnya adalah volunteer, Ya, volunteer. gitu kan? Yang Ini mandatory wajib. yang ini, gitu. Dan itu dilaksanakan dan jalan. Nah, disitulah sulitnya kemudian ternyata. Yang wajib ini berhadapan dengan peraturan Indonesia sendiri. Misalnya contohnya, salah satu yang harus menjadi kewajiban di dalam ISPO, itu adalah legalitas lahan. Nah, itu menjadi sumber masalah sampai sekarang nggak selesai-selesai. Gitu. Jadi, pemerintah Indonesia sebenarnya mengatakan begini, seluruh palm oil di Indonesia harus ISPO. Harus, mandatory. Dan sampai sekarang ini Sampai masih- sekarang peraturan itu masih berlaku, harus, gitu kan? Nanti kalau misalnya mau diekspor ke negara lain dan kemudian negara itu mensyaratkan sertifikasi lain, itu on top, itulah RSPO, gitu. Ya. Nah, jadi di sini menurut saya yang memang menjadi kunci dan tantangan permasalahan ke Iya, depan, tapi bahwa kita memang masih menghadapi situasi di dalam negeri sendiri. Ya, tapi kalau tidak salah kan sekarang dari pemerintahan Jokowi memang sudah ada kan komitmen dan keinginan ini, kalau tidak salah rencana aksi nasional untuk kelapa sawit yang berkelanjutan. Nah, Ya, ini betul. sudah menurut Pak Bayu bagaimana? Sudah bagus, sudah berjalan dengan baik, atau dan ISPO ini ya seberapa inilah betul-betul dilaksanakan oleh player-player ini, baik dari yang growernya maupun yang dari Kalau dilihat dari perusahaan-perusahaan besar, sebenarnya tidak ada alasan untuk mereka tidak menerapkan itu, dan saya nggak punya angkanya sekarang. kan ada sanksinya kan? Betul. Tetapi yang paling besar menjadi masalah itu justru di perkebunan rakyat. Dan yang paling serius masalahnya adalah tadi status lahan. Ya. Karena seperti Bu Menteri Kehutanan mengatakan masih ada sekian juta Yang status tanahnya status juga lahannya masih lahan hutan dan lain-lain. tidak. Dan Jadi jumlah petaninya juga lumayan cukup banyak. Kalau tidak salah 2 jutaan. Betul. Itu. Dan itu menghalangi sertifikasi jadinya. Nah, di situ kalau itu mau dilakukan, dicari usaha untuk mengatasi masalahnya, ternyata is beyond, jadi jauh lebih besar daripada sekedar sawitnya, karena ada masalah tata guna lahan dan lain-lain yang masalah hukumnya ternyata sangat serius. Iya, belum lagi ya terbentur juga ini lahan milik siapa, dan apalagi ini bagian dari misalnya di lahan yang diproteksi atau lahan lindung dan lain sebagainya. Ya memang di Indonesia jadi kita masih ada hal yang fundamental ya, yang dasar yang masih menjadi masalah. RSPO ini sebenarnya kan is luxury ya, on top ya kalau kita ingin memasuki pasar internasional dan diterima lah istilahnya menjadi bagian dari dunia internasional ya. Kita break sebentar, tapi ini menarik khususnya mengenai manfaatnya ini, bagaimana supaya para grower dan juga pengusaha sawit di Indonesia ingin menjadi bagian dari RSPO. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar, kita masih ditemani oleh RSPO Deputy Director of Market Transformation Indonesia, Mahatma Windrawan, dan juga Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Perdagangan untuk periode 2011-2014, tapi ternyata masih ingat ya waktu itu kebijakan-kebijakan khususnya yang berkaitan dengan sustainability yang kita hasilkan ya beberapa tahun yang lalu. Nah ini tadi Pak Bayu mengatakan ini RSPO waktu sebagai pejabat waktu itu tidak terlalu dianjurkan karena ribet apa sih manfaatnya. Ini bagaimana? Pasti ada dong manfaatnya, tapi kenapa kurang excited loh, kurang semangat lah para anggotanya tuh untuk mengikuti RSPO. Ya, jadi di RSPO kami tidak pernah menjanjikan premium gitu namanya ya. Insentif akses market, gitu ya. Enggak, tapi kita menyediakan platformnya kalau mau berdagang. Dan kenyataannya premium itu banyak yang mendapatkan, ya.
Ada yang tahun Bagaimana lalu mendapatkannya? ada yang tahun lalu satu perusahaan, saya nggak sebut nama ya, itu bisa sampai mungkin 150 miliar dari insentif, ada gitu ya. Nah, dia dengan menjual physical certified sustainable palm oil ya, RSPO certified. Kita punya 4 kategori sustainability-nya nih gitu ya. Jadi yang paling bawah itu perusahaan bisa hanya dengan beli kredit saja. Ya. Udah, saya di downstream saya menggunakan 100 kilo palm oil tiap tahun gitu ya. Yang bersertifikat. Saya beli kredit aja gitu ya. Saya beli dari siapapun, tapi saya beli sertifikat untuk yang 100 ya. Jadi kayak carbon credit. Ya. Yang kedua itu ada yang sistemnya itu mass balance. Ya. Mass balance itu beli fisikal, kita beli barang ada labelnya RSPO tapi mix gitu ya. Jadi itu mass balance. Kita juga ada yang segregated, sama juga itu dipisahkan antara yang sustainable dan non sustainable. Yang paling tinggi itu identity preserve. Dari awal sampai akhir tuh kita bisa tahu bahwa barang ini memang diproduksi secara sustainable. Oke ya, 4 ini. Masing-masing tingkatan ini itu memberikan insentif yang berbeda-beda. Ya, tentu paling tinggi identity preserve karena susah, harus punya fasilitas sendiri dan sebagainya. Dan itu terjadi. Dan memang karena ini adalah satu ranah bisnis, gitu, kita tidak pernah mengomentari, tidak pernah memberikan data berapa besar perusahaan ini mendapatkan insentif. Ya. Yang bisa kita lakukan itu justru yang smallholder. Ya. Yang untuk smallholder, RSPO itu punya kita namanya RSSF, itu RSPO Smallholder Support Funds. Jadi kita bantu smallholders untuk certified RSPO. Bahkan bukan cuma RSPO, Pak. Kita membantu smallholder itu sertifikat ISPO. Jadi kami ada Sudah ada berapa yang dibantu khusus? Ini kan ISPO kan paling susah untuk mendapatkan selama ini. Jadi tahun lalu bulan April atau Maret ya, itu kita tanda tangan MOU dengan Provinsi Jambi dan 3 kabupaten di sana ya. Salah satunya Tebu yang ingat dan 2 kabupaten lain. Jadi kita itu akan mensertifikasi dulu ISPO, baru nanti RSPO. Ya. RSPO kami sangat terbuka kerjasama dengan pemerintah, gitu ya. Bahkan kita sangat mendukung rencana aksi nasional dan sebagainya itu ada di komponen D dan E, itu kita sangat masuk di sana, gitu ya. Mempercepat ISPO dan juga peningkatan kapasitas bagi pekebun gitu. Jadi ada di situ. Nah, yang bisa kita sampaikan justru adalah insentif yang sudah didapatkan oleh independent smallholder yang RSPO certified. Dari bulan April 2021 sampai Maret 2022 itu insentif yang mereka dapatkan yang Indonesia ya, itu kira-kira 40 miliar. Yang diterima oleh sekitar 45 independent smallholder grup ya, ini grup yang itu kira-kira ada anggotanya itu sekitar 10.500 anggota smallholder. Jadi insentif itu ada. Iya. Tapi kan kalau kita secara keseluruhan kan masih kecil ya dengan proporsi jumlah sawit yang diproduksi dan juga jumlah tadi smallholder petani yang terlibat dalam industri ini. Kembali ke pertanyaan saya yang awal itu sebenarnya kalau saya misalnya grower itu apa manfaatnya? What's in it for me gitu untuk menjadi bagian dari RSPO? Apakah barang saja jadi lebih laku dengan harga yang lebih kompetitif? Apakah jadi harus istilahnya harus jelaskan benefitnya. Sebenarnya apa gitu? Karena ini bagian dari jualan RSPO juga. Tentu ada gitu intangible dan tangible benefit yang mereka dapatkan ya. Yang intangible reputasi gitu ya. Begitu orang tahu oh ini member RSPO itu akan berbeda ini ya. Jadi dia reputational risk-nya juga jadi turun gitu ya. Bahkan akhir-akhir ini gitu banyak bank yang tiba-tiba tanya mau jadi member gitu. Entah dari mana gitu ya. Jadi ada apa namanya? Ada benefit yang tidak berbentuk uang gitu ya. Tapi lebih ke reputasi, lebih brand. Ke reputasi dan dia apalagi ke perusahaannya besar kan. Betul, menempatkan dirinya di level playing field sesama perusahaan yang sustainable itu yang mungkin tidak ternilai dengan uang gitu ya. Nah, tentu yang kedua insentif ada gitu. Satu perusahaan, bagi perusahaan besar gitu ya, memutuskan untuk melakukan business action atau tindakan bisnis itu tentu dihitung cost benefit dan sebagainya. Pasti sudah dihitung costnya berapa, benefitnya berapa.
gitu ya. Kalau mungkin hitung-hitungannya nggak masuk, pasti dengan senang hati mereka akan keluar gitu. Kalau kita pakai ini ya, lagi-lagi kami tidak bisa membuka itu, tapi kita bisa tahu dari mungkin kita bisa googling itu bahwa ada yang menyatakan bahwa tahun lalu 100 miliar, 150 miliar itu ada gitu ya. Jadi ada monetary benefit gitu, tapi ada yang intangible dia itu. Kemudian juga yang intangible lagi itu akses market, gitu ya, membuka akses market, bahkan membuka komunikasi kepada Eropa. Saya sudah RSPO loh, gitu. Yang kamu minta apa lagi nih, gitu. Karena UDR yang terakhir itu mereka kan belum menentukan akan menerima siapa, gitu, untuk produk apa, gitu. Karena tadi bukan cuma sawit kan, soy, kemudian meat juga masuk ke situ. Jadi minimal ada 3 itu, gitu ya. Reputasi dia menjadi setara dengan perusahaan-perusahaan yang memang dianggap komitmen sustainability-nya kuat, gitu ya. Kedua, ada juga faktor insentif tadi yang bentuknya uang gitu, benefit. Yang ketiga ya akses ke market. Akses ke pasar itu cukup convincing Pak Bayu. Apa kalau sekarang mungkin di RSPO menjadi anggota ini sebagai sesuatu yang dianjurkan kepada para produsen kelapa sawit kita, dan juga mungkin apakah kebijakan pemerintah sendiri itu memang betul-betul harus di-streamline lah istilahnya dengan standar-standar internasional ini. Itu penting atau? Saya mulai dengan generic dulu deh. Tidak usah untuk RSPO tapi tentang sustainability. Sebuah perusahaan yang bisa mendapatkan sertifikasi dan pengakuan sustainability, maka yang pertama manfaat yang sering mereka dapatkan itu adalah nilai sahamnya naik. Atau kalau saya balik, karena bisa juga rewardnya itu reward negatif, sanksi. Kalau Anda dinyatakan sampai Anda itu tidak sustainable, bermasalah, maka nilai sahamnya turun. Dan itu terjadi beberapa perusahaan besar kita. Kemudian yang kedua, multinational corporation yang beroperasi di seluruh dunia, tadi disebut Unilever, Nestle, dan banyak lagi yang lain, itu menerapkan standar yang sama dimanapun. Bukan hanya di Eropa. Jadi misalnya nanti bisa terjadi Unilever Indonesia, Unilever Cina, dan lain-lain juga menerapkan hal yang sama. Dan itu menurut yang tadi dimaksudkan market access. Kita akan bukan hanya ke Eropa, tapi yang lain gitu kan. Nah kemudian yang ketiga tentunya sih seharusnya yang betul-betul kita harapkan itu kesadaran mengenai keberlanjutan itu datang dari kita sendiri. Dan anak-anak muda kita sekarang tuh sudah jauh lebih sustainability conscious daripada orang tuanya. Dan ini menurut saya penting untuk organisasi itu. Namun memang ya sawit itu bagaimana memang price sensitive gitu di mana-mana, baik petaninya, perusahaan besarnya, semua itu price sensitive. Begitu itu tidak tercermin di harga, maka mereka menganggap itu tidak ada insentif gitu. Yang lain tuh itu kan cuma bonusnya. Yang penting di situ gitu. Nah, jadi menurut saya memang ada perjuangan selanjutnya itu memang adalah bagaimana menerjemahkan pentingnya sustainability itu pada price. Kalau perlu, kalau menurut saya sih kalau perlu bentuknya punishment. Jadi kalau Anda tidak ada sanksi yang jelas ya. Iya, enggak. Pada waktu nanti Anda tidak sustainable, Anda kena diskon. Jadi kalau premium nggak ada, ya diskon. Jadi kalau Anda tidak bisa itu, Anda kena diskon. Itu yang menurut saya akan bisa nanti segera menjadi game changer-nya gitu. Mungkin yang lain adalah pada saat nanti faktor lain yaitu carbon trade mulai berjalan, ini akan sangat ditentukan, nilai karbonnya itu akan sangat ditentukan apakah ini dapat dari sustainability atau tidak. Nah, di situ mungkin akan menjadi game changer yang lain. Jadi, tapi kalau menurut saya sih kalau sampai sertifikasi seperti RSPO atau yang lain tidak bisa diterjemahkan di price, itu daya insentifnya masih akan tetap rendah. Iya, dan kalau price itu kan tergantung dengan ya supply and demand ya, komoditas dan macam-macam. Kalau memang kebutuhan sedang meningkat, tapi ini bagaimana? Ke depan kelihatannya price ini kan kita apalagi ada krisis di Ukraine dan juga krisis pangan dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak Bayu, harga komoditas kelapa sawit ini memang masih merupakan sesuatu yang... Saya akan menganggap bahwa sawit ini sekarang sudah memasuki normal yang baru. Dan normal yang baru mulai turun berarti harga. Dia akan stabil di tingkat yang tinggi. Jadi dia tidak akan turun pada level $500 atau $700. Dia masih tetap akan di $1.000 di atas, tidak akan turun lebih rendah. Tapi mungkin tidak naik lagi seperti kemarin. Kemarin kan naiknya sangat stiff. Jadi rasanya sekarang perusahaan sawit akan beroperasi dengan margin yang cukup lumayan baik,
Dan harusnya itu membangun kesadaran yang lebih kuat lagi untuk sustainability. Karena siapa sih yang mau kehilangan kekayaan sampai seperti sehebat itu? Gitu. Baik, kita break sebentar. Masih ada satu segmen. Nah, ini penting saya rasa kita bahas ya dalam acara ini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan kembali sesaat lagi. Ya, menyaksikan Insight with Desi Anwar bersama Mahatma Windrawan, RSPO Deputy Director of Market Transformation Indonesia, dan juga masih ada Bayu Krisnamurti sebagai Wakil Menteri Perdagangan untuk periode 2011-2014. Kita berdiskusi yang mengenai produksi kelapa sawit Indonesia seharusnya memang semakin lama semakin sustainable. Sustainability ini tentu sangat penting karena dan juga merupakan komitmen bukan saja oleh Indonesia tapi dunia ya untuk memperhatikan cara-cara bisnis yang ramah lingkungan, planet, people, tapi juga jangan lupa profitnya dalam hal ini. Tapi semua ini penting. RSPO, Roundtable for Sustainable Palm Oil, dari tahun 2004 ingin ya bercita-cita untuk memastikan bahwa produksi kelapa sawit dimanapun itu merupakan suatu proses yang bertanggung jawab. Nah, Indonesia sebagai salah satu yang terbesar, ya kita sudah lewat dari Malaysia dari segi produksi, dan kita juga banyak sekali produk-produk bukan saja dari hulu tapi sampai hilir yang sangat bergantung pada kelapa sawit, dan kita juga harus memastikan ini semua sustainable. Ada 5.200 tadi anggota RSPO, tapi Indonesia sendiri katanya 150-an. Menurut saya ini aneh sekali. Apalagi yang terlibat di Indonesia ini sangat banyak, bukan saja perusahaan besar, tapi ada 2 jutaan lebih ya dari small stakeholder-nya di petani perkebunan dengan lahan yang jauh lebih kecil. Kenapa? Bagaimana dan apa yang harus dilakukan ke depan, Pak Windrawan? Ya, salah satu hal kenapa angkanya kecil gitu ya, karena di RSPO kita mengenalkan sistem grup membership. Ya, jadi satu perusahaan besar, namanya kayak Asian Agri gitu ya. Dia di bawahnya itu ada 50 perusahaan, itu membershipnya hanya 1. Ya, jadi ada perubahan. Kalau dulu memang masing-masing ini bisa ikut. Jadi di bawahnya ada subsidiary, ada PT A, B, C, D, itu dia bisa masing-masing. Jadi satu ini sebenarnya mencerminkan banyak stakeholder yang lain itu. Ya, jadi itu grup membership. Gitu. Termasuk juga member-member yang dari luar ya, kayak KFC itu member kita, IKEA gitu ya. Itu IKEA yang di Swedia sana yang menjadi member. Indonesia ikut karena dia menjadi salah satu subsidiary. Jadi itu yang menyebabkan kalau dari sisi kelihatannya kecil jumlahnya. Itu kecil gitu ya. Mungkin akan lebih kelihatan dari produksi tadi, Pak. Kalau kita mau lihat dari sisi growers ya. 20% dari itu kita bisa asumsikan bahwa kira-kira ya 20% dari semua perusahaan sawit yang ada di Indonesia kurang lebih gitu di situ. Jadi jadi angkanya kecil tapi sebenarnya mewakili cukup besar. Tapi dari yang tadi menarik, jumlah sawit yang RSPO ini yang bersertifikat ini ternyata tidak sedikit yang dimasuk ya penetrasi ke pasarnya dan tidak seolah-olah orang itu juga tidak terlalu tertarik gitu untuk mengkonsumsi. Cukup memprihatinkan kalau di Indonesia ya. Indonesia mengkonsumsi CSPO, kalau kita bilangnya Certified Sustainable Palm Oil, itu hanya kira-kira 250.000 ton saja. Dari 11 juta ton yang kita produksi. Ya. Kalau angka global, angka minyak CSPO yang bisa dijual sebagai CSPO, itu kira-kira 55%. Nah, di Indonesia itu hanya sekitar 2% tadi, 250.000. Jadi berarti harus ada lebih digalakan lagi ya? Betul, di Indonesia gitu. Makanya kita melihat dan strategi RSPO sekarang masuk ke market. Ya. Jadi membangkitkan market-market yang besar gitu ya. Tapi belum mengkonsumsi gitu. Dan Indonesia menjadi paling tinggi. Kita super power di ini ya, di sawit itu luar biasa. Produsen terbesar dan konsumen terbesar. Kenapa nggak India yang lebih besar penduduknya atau Cina yang itu? Karena mereka punya alternatif lain selain
kelapa sawit. Mereka punya minyak kedelai, mereka punya minyak bunga matahari. Jadi Indonesia yang sangat yang sangat besar gitu, sehingga kita perlu menggarap pasar Indonesia. Gitu ya. Nah ini mungkin bisa menjadi masukan ya bagi Pak Bayu. Bagaimana supaya konsumsi di Indonesia sendiri meningkat terhadap sawit-sawit yang ISPO tadi atau yang certified gitu. Apa yang harus dilakukan? Dan ini berkaitan dengan apakah kebijakan pemerintah saat ini juga mendorong ya untuk konsumen domestik juga lebih peduli terhadap sawit yang sustainable. Saya kira dorongan untuk sustainability jelas ya. Dan itu dimulai dari tadi ada rencana aksi nasional, bahkan lebih tinggi lagi di rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang, semua masuk gitu. Tetapi kalau dilihat dalam khusus ini, ya maaf kalau saya pakai bahasa jalanan gitu. Yang wajib aja belum, apalagi yang volunteer, gitu kan? Itu menurut saya yang pertama kali. Jadi membuat ini kita kejar yang wajib dulu, itu pertama. Red tape, birokrasi harus sertifikasi dan lain gitu sebagainya. Kan? Jadi maksud saya yang harus benar-benar sesuai dengan peraturan hukum Indonesia, yang nyata-nyata wajib dengan sanksi hukum saja belum. Apalagi gitu. yang yang volunteer. Kemudian yang kedua, tadi yang saya katakan, orang Indonesia, pasar Indonesia sensitif terhadap harga. Kalau nggak ada beda harganya, ya sudah gitu. Dan makanya kayak yang disampaikan oleh Presiden, fokusnya gimana caranya minyak goreng bisa dijual 14.000, bukan minyak goreng bersustainable atau tidak. Harga, karena beliau sangat tahu apa yang diharapkan oleh rakyat. Kemudian yang ketiga, rakyat itu juga simpel, dan kita kan bukan ahli sustainability. Misalnya gini, kalau ada kebun yang sudah dapat sertifikat di sini, terus sampingnya ada kebun yang belum dapat sertifikat, apa bedanya? Gimana membedakannya? Secara awam ya, bukan secara proses itu. Itu kayaknya belum bisa, sehingga akhirnya meskipun dia peduli pada sustainability, lingkungan yang baik dan lain-lain, dia kok nggak merasa ini sebagai pembeda gitu. Dan yang keempat saya pikir memang adalah seberapa jauh sih kita melakukan edukasi publik tentang pentingnya sustainability itu. Nah, gitu. ini salah satu cara ataupun upaya untuk kita lakukan. Ini salah satu usaha kita, tapi kalau kita lihat bagaimana di Eropa itu mulai dari anak SD, di Jepang. Dan itu justru dari konsumennya itu sendiri, bukan dari pemerintah. Makanya ini kan sifatnya sukarela itu karena dari civil society. Menjadi gerakan dari civil society. Jadi menurut saya faktornya tentu tidak fair kalau diserahkan hanya pada RSPO. Ini membuat kita semua yang peduli dengan lingkungan Indonesia harusnya terlibat dan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa sih konsumen Indonesia itu belum menunjukkan kesungguhannya untuk mengkonsumsi produk yang berkelanjutan. Tapi tadi penting itu, harga itu sangat-sangat menentukan. Mungkin ada semacam ini kata-kata terakhir, call to action, karena ya memang tujuan dari ini kan supaya kita juga aware bahwa harus sebenarnya yang kita lakukan itu harus inilah sustainable, keberlanjutan, dan juga ini memang sesuatu yang komitmen kita semua. Ya, kami menyadari palm oil itu sangat price sensitif itu ya. Ini banget sensitif terhadap harga gitu. Sehingga strategi kami itu mendekati konsumen yang sudah tidak price sensitif gitu ya. Jadi kita coba mendekati untuk meningkatkan konsumsi ini asosiasi ya, Persatuan Hotel dan Restoran gitu ya. Jadi market yang lebih lebih stabil, saya boleh bilang ya. Yang dia tidak terlalu mempermasalahkan ya. Jadi kita mulai masuk ke situ gitu ya. Hotel kita tahu ada amenities ya, sabun dan sebagainya. Itu ada satu member kita yang mungkin nanti kalau Mbak Desi, Pak Bayu di hotel ada Budijaya Amenities, saya sebut nama ya. Karena mereka sekarang sudah memproduksi dengan label RSPO. Cukup besar ya, itu udah cukup besar. Kemudian minyak goreng juga ada ya. Minyak goreng kita punya member kita Superindo, itu ada minyak goreng 365. Kemudian kita juga kerjasama dengan NGO lokal gitu ya. Kemudian kita start small Pak, yang memang mereka punya sincere komitmen gitu ya, komitmennya ada gitu. Lokal community gitu ya, ada small company di Bali produksi sabun, parfum, spa gitu ya. Itu kalau dikumpulin sebenarnya banyak gitu. Yang itu belum masuk ke radar. Minyak goreng kita masuk juga gitu ya. Beberapa member kita dekati supaya menyediakan barangnya di pasar gitu. Karena sekarang kalau kita lihat untuk minyak goreng yang ada label RSPO itu baru ada di Superindo.
Nah, jadi nanti kita akan coba. Jadi lebih ke situ. Jadi jumlah konsumen yang punya istilahnya peduli terhadap lingkungan, saya lihat juga semakin lama semakin meningkat kan, yang harus semuanya recycle dan ramah lingkungan dan lain sebagainya. Ini merupakan target yang. Oke, apalagi kira-kira yang bisa menjadi call to action, Pak Bayu, mungkin kerjasama yang lebih baik antara ini khusus civil society dan ini kan konsumen ini sebenarnya. Kalau permintaan demand ini kan kuncinya itu pada konsumen ya. Jadi kalau melihat konsumen Indonesia ini sekarang profilnya ya, apalagi anak-anak milenial, mereka jauh lebih sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kalau saya dua sajalah usulnya pada kesempatan ini. Pertama tentu kita harus melakukan edukasi secara lebih baik, terus kemudian kecurigaan atau sinisme terhadap sertifikasi seperti RSPO harus bisa kita jawab. Misalnya tadi contoh 5.200, growernya cuma 150 atau 200, berarti memang demand side dong kalau gitu. Jadi kalau gitu buat petani apa dong, nggak? Pertanyaan-pertanyaan berat semacam itu tuh harus sengaja memang kita address gitu, jangan kita hindari. Itu satu. Dan yang kedua menurut saya, kita nih dunia TikTok, kita nih dunia yang sangat dipengaruhi oleh sosmed, video 3 menitan gitu. Tunjukin dong, kalau ini yang dapat RSPO kelihatan lebih bagus, lebih keren, lebih sustainable, lebih ramah lingkungan, di situ lebih banyak ular, lebih banyak burung, happy orangutan gitu, dibandingkan dengan yang enggak gitu. Itu menurut saya akan jauh lebih powerful gitu ya. Jadi dua, kalau saya pakai bahasa formalnya, satu edukasi publik, yang kedua adalah evidence base untuk menunjukkan bahwa memang sustainability sudah dicapai pada saat kita sudah mendapat sertifikat. Iya, dan ini penting sebenarnya branding ini, apalagi selama ini kan kalau yang kita lihat di Eropa itu iklannya itu branding Indonesia itu kelapa sawit itu you have blood on your hands. Nah ini kan tidak bagus bagi Indonesia secara keseluruhan, bukan saja bagi industri kelapa sawit. Baik. Terima kasih banyak Pak Windrawan dan juga Pak Bayu. Saya rasa ini nanti ke depan diskusi ini harus terus-menerus kita ulang, karena ini proses edukasi, informasi, apalagi pasar domestik Indonesia itu sangat-sangat besar, sangat potensial, dan juga kalau kita melakukan sesuatu yang memang ramah lingkungan, dampaknya akan sangat terasa. Ya, dan harusnya Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit di dunia juga menjadi contoh bagi negara-negara lain bagaimana kita bisa memproduksi dengan cara-cara yang ramah lingkungan, sustainable. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.